بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Dan mari kita perbarui kesaksian kita masing-masing bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang risalahnya membawa dan menjanjikan kebahagiaan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap orang yang mengikuti risalahnya. Jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah peristiwa astronomi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan nasib buruk seseorang ataupun suatu negara, dan juga bukan karena kelahiran dan kematian seseorang. Dahulu sebagian sahabat radhiyallahu anhum ada yang menyangka bahwasanya gerhana matahari yang terjadi pada saat itu terjadi akibat wafatnya Ibrahim, yaitu putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberitakan di dalam banyak riwayat hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kasafatis syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqala an-nasu kasafatis syams limauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih fa idza ra'aitum fasallu wada'ullah. Rawahul Bukhari. Terjadinya gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari meninggalnya Ibrahim. Beberapa orang berkata gerhana matahari itu terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Jika kamu mengetahui gerhana itu, maka tunaikanlah sholat dan berdoalah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejumlah peristiwa gerhana matahari yang terjadi di Indonesia, baik gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian,
gerhana matahari cincin, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian. Peristiwa gerhana tersebut harus disikapi secara ilmiah dan dituntunkan untuk berzikir melalui sholat gerhana, berzikir, berdoa, dan bersedekah sebagaimana yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aitum dalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah agama kita mengajarkan ketika terjadi peristiwa gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Para jamaah rahimakumullah, malam dan siang adalah dua di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 37 sampai 40 yang saya bacakan tadi. Artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Surah Yasin ayat 37 sampai 40. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kedua makhluknya, yaitu matahari dan bulan. Mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala garis edarnya masing-masing. Tidak mungkin matahari akan mendapati bulan, begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin bagi siang mendahului malam, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, karena masing-masing beredar pada garis edarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran yang diajarkan oleh agama kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya apabila kita menghadapi yaitu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu sujud kepada matahari dan kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Akhirnya, sebagai penutup khutbah ini, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dalam berdoa ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله